Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna menyetujui 3 pasal perbaikan. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan dui fungsi TNI tidak akan muncul lagi usai RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Di pihak pemerintah dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta Kepala Staf, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kekhawatiran elemen masyarakat yang menolak perubahan belei tersebut. DPR berharap masa penolak revisi Undang-Undang TNI dapat mendengarkan penjelasan dari parlemen. Tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun terdapat 3 poin perubahan di Undang-Undang TNI yang baru, yakni di pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di 14 kementerian lembaga sipil, yakni Kemenko Polkam, Kemenhan, Wantanas, Kesekretariatan Negara, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, Pengelolaan Perbatasan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung. Prajurit TNI harus mundur jika menjabat di luar 14 kementerian lembaga itu. Selanjutnya terkait penambahan masa dinas pada pasal 53 revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun untuk bintara dan tamtama yakni 55 tahun. Sementara perwira hingga pangkat kolonel 58 tahun. Sedangkan bagi perwira tinggi bintang 4 menjadi 63 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 tahun sesuai keputusan Presiden. Sedangkan pada tugas pokok fungsi TNI terdapat penambahan poin tugas pokok dalam operasi militer selain perang, yakni membantu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan tidak akan ada lagi wajib militer, kecuali para prajurit di akademi hingga komponen cadangan. Ia juga menegaskan dui fungsi TNI tidak akan muncul lagi usai revisi Undang-Undang TNI disahkan menjadi undang-undang. Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Ya. Tidak ada defungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.